Selamat menonton video berikut. Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Kita angkat kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah berdoa, kita akan masuk ke dalam materi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah menemukan informasi tentang benda-benda di sekitarku. Nah, dari judul saja kita pasti sudah tahu. Berarti kita akan mencari informasi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik itu benda hidup ataupun benda mati. Tentunya semuanya sudah tahu benda hidup itu seperti kita, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda-benda mati itu sangat banyak yang ada di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, pakaian, yaitu berupa baju, celana. Nah, itu contoh dari benda hidup dan benda mati. Tentunya informasi yang kita dapat dari benda-benda tersebut sangat banyak. Baik itu kegunaannya, ukurannya mungkin, warnanya, dan fungsinya terhadap kita. Nah, jadi kita di sini akan mencari informasi tentang benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum masuk ke materi, kita baca terlebih dahulu teks berikut. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai volume dan massa. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati dalam suatu benda. Nah, kalau volume ini berarti contohnya gelas yang dapat diisi air, ataupun bola yang dapat diisi oleh angin. Contoh lainnya, ban motor atau ban sepeda atau ban mobil yang bisa diisi oleh angin. Nah, itu bisa juga dikatakan volume. Jadi, seberapa banyak angin atau air yang bisa masuk ke dalam tempatnya. Di sini misalnya bola basket memiliki volume yang lebih besar dibanding bola kasti. Nah, ini kan sudah jelas dari ukurannya. Berarti angin yang dapat mengisi bola basket lebih banyak daripada yang dapat mengisi bola kasti. Sementara massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Nah, kalau massa ini berbeda dengan kilogram. Massa ini adalah penyusun suatu benda. Jadi, di dalam suatu benda itu ada penyusunnya berukuran sangat kecil. Dia bergabung lalu menjadi banyak, lalu disebut sebagai benda. Contoh misalnya batu. Nah, batu itu tersusun dari benda-benda yang sangat kecil dan halus. Itu disebut massa. Dan ukurannya saat misalnya di bumi, ukuran massanya 2. Kalau dibawa ke bulan, ukurannya pun akan tetap seperti itu. Beda dengan kilogram. Benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar dibandingkan benda yang lebih ringan. Massa suatu benda dapat diukur dengan cara menimbangnya. Berdasarkan jenisnya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Nah, ini tadi contohnya benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh benda tak hidup ada banyak sekali di sini. Ada baju, celana, meja, kursi, dan rumah. Selain itu, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada benda berbentuk bulat, contohnya bola, dan globe. Globe tentunya anak-anak pasti tahu. Ini gambaran bentuk bumi dalam ukuran kecil, seperti bola. Lanjut, ada benda berbentuk balok, contohnya kotak sepatu dan lemari.
Benda-benda di sekitar kita memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada yang berukuran kecil, misalnya penghapus. Ada yang berukuran besar, misalnya papan tulis. Tentunya masih banyak contoh lainnya. Dan benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda berwarna merah, kuning, hijau, putih, hitam, dan seterusnya. Misalnya bendera Indonesia, itu berwarna merah dan berwarna putih. Apel berwarna merah dan kapur berwarna putih. Dari teks yang kita baca, kita memperoleh informasi tentang benda. Nah, benda itu apa? Sifatnya seperti apa? Benda terbagi berapa jenis? Dan benda mempunyai ukuran dan ciri-ciri yang seperti apa? Nah, tadi kita mendapat informasi tentang benda. Ternyata benda mempunyai dua ciri-ciri, yaitu dia memiliki volume dan dia memiliki massa. Tadi dikatakan volume, yaitu ruang yang terdapat atau dapat ditempati di dalam benda tersebut. Nah, jadi volume ini berarti sesuatu yang dapat diisi ke dalam benda lainnya. Contohnya, seperti di teks tadi ada bola basket dan bola kasti. Basket lebih besar daripada bola kasti. Nah, sudah pasti volume bola basket berarti lebih besar daripada volume bola kasti. Nah, volume di sini berarti adalah angin. Angin atau udara atau oksigen yang bisa dimasukkan ke dalam bola. Nah, itu makin besar angin yang bisa dimasukkan, berarti volume benda tersebut makin besar. Seperti tadi, volume antara bola basket dan bola kasti. Sudah pasti volume bola basket lebih besar. Contoh lainnya, volume adalah air yang dituangkan ke dalam gelas. Berarti makin banyak air yang bisa dituangkan ke dalam gelas, berarti volume gelasnya semakin besar. Contoh lainnya adalah bak mandi. Nah, volume bak mandi artinya berapa banyak air yang bisa dimasukkan ke dalam bak tersebut. Nah, itu contoh volume. Sedangkan yang kedua, ciri-ciri benda yaitu benda memiliki massa. Nah, massa di sini adalah banyaknya sesuatu yang tergantung di dalam benda tersebut dan tidak akan berubah dimanapun ia berada. Nah, jadi massa ini adalah sesuatu yang menyusun, dia bergabung lalu membentuk sebuah benda. Jadi semua benda itu terdiri dari sesuatu yang kecil yang bergabung lalu membentuk makin besar. Contohnya batu. Jadi batu memiliki massa. Massa batu yaitu berarti banyaknya penyusun yang menyusun batu tersebut. Nah, massa ini tidak akan berubah. Kalau misalnya massanya di sini 2 di Pontianak, lalu kita bawa massa ini batunya ke Amerika, massanya akan tetap, nggak akan berubah. Nah, itu yang dikatakan atau dinamakan dengan massa. Jadi, benda memiliki dua ciri-ciri, yaitu volume dan massa. Nah, setelah kita tadi membaca teks, lalu kita memperoleh informasi tentang benda, kita dapat membuatnya ke dalam sebuah peta agar mudah mengingat dan mengertinya. Benda terdiri dari ciri-ciri, jenis, dan sifat. Ciri-ciri benda, yaitu tadi sudah dijelaskan. Benda mempunyai dua ciri-ciri. Yang pertama, dia mempunyai volume. Dan yang kedua, dia mempunyai massa. Tentunya tadi volume sudah dikatakan sesuatu yang dapat diisi ke dalam benda tersebut. Dan massa yaitu penyusunnya. Yang kedua adalah jenis. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Tentunya banyak sekali contoh kalau benda tak hidup. Kalau benda hidup, yang ada di sekitar kita itu hanya 3 tadi. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup itu sangat banyak.
Misalnya ada sepatu, ada celana, ada baju, ada buku, ada pulpen, ada pensil, ada rumah, ada papan tulis, ada spidol, ada penghapus. Nah, masih banyak lagi. Contoh untuk apa itu benda tak hidup. Dan yang ketiga ada sifat. Jadi, benda memiliki 3 sifat. Yang pertama, dia mempunyai ukuran. Ukurannya bisa jadi ukurannya besar, sedang, ataupun kecil. Yang kedua, benda mempunyai bentuk. Nah, bentuk ini tentunya juga banyak. Dia bisa berbentuk bulat seperti bola, dia bisa seperti balok, dia bisa seperti kotak, dia bisa segitiga, ataupun juga bentuknya tak beraturan. Seperti contoh bentuk yang tak beraturan pada benda yaitu batu. Nah, batu kan juga dikatakan benda. Dia dikatakan dalam jenisnya yaitu benda tak hidup. Nah, kalau benda itu dia mempunyai massa. Dan bentuknya pasti semuanya pernah melihat. Bentuk batu itu tidak ada pernah yang beraturan. Kalau ada yang beraturan mungkin itu dibuat. Dan yang ketiga, sifat benda yaitu dia memiliki warna. Nah, ini sudah pasti. Semua benda memiliki warna, walaupun dia hitam, berarti warnanya hitam. Seandainya dia transparan, ya berarti bendanya berwarna transparan. Ada yang berwarna merah, warna putih. Contohnya bendera kita. Bendera kebanggaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Warnanya merah putih. Nah, itu contoh bendanya. Selanjutnya, kita akan menemukan kata baru dan membuat kalimat. Nah, kalau kita mau menemukan kata baru dan membuat kalimat, tentunya kita harus terlebih dahulu membaca sesuatu. Nah, karena tadi kita sudah membaca teks tentang benda, berarti kita bisa menemukan kata baru dan membuat kata baru itu menjadi sebuah kalimat. Dari teks yang kita baca tadi, dan kita mendapatkan dua kata baru, yaitu volume dan massa. Nah, volume dan massa ini, kalau menurut arti KBBI, KBBI ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata volume dan massa, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu volume, isi atau benda dalam ruang. Sedangkan massa adalah sejumlah besar benda dalam kurung zat dan sebagainya yang dikumpulkan disatukan menjadi satu. Nah, dari kata volume dan massa kita dapat membuat sebuah kalimat. Nah, tentunya kalau kita mau membuat sebuah kalimat berarti kita harus menggunakan sebuah kata baru tentunya. Nah, sebelum kita mendapatkan sebuah kata baru berarti kita kembali lagi. Kita harus membaca terlebih dahulu teks atau membaca buku atau membaca apa saja. Baru kita bisa mendapat kata baru. Contohnya tadi volume dan massa. Setelah mendapatkan kata baru, baru kita bisa membuat sebuah kalimat. Contohnya, kalau volume, kita membuat kalimatnya. Volume air di dalam galon lebih daripada volume di dalam gelas. Nah, artinya volume air di dalam galon lebih banyak atau lebih besar daripada volume air di dalam gelas. Ini tentu saja sudah pasti benar. Kecuali kalau gelasnya lebih besar daripada galon. Nah, mungkin ini akan sebaliknya. Sedangkan kata yang kedua adalah massa. Nah, dari kata massa ini kita dapat membuat sebuah kalimat baru. Contohnya, buah semangka mempunyai massa lebih besar dibanding massa buah apel. Nah, ini sih sudah pasti jelas.
karena ukuran buah semangka lebih besar daripada buah apel. Contoh lainnya misalnya ada pada buah jeruk. Massa buah jeruk tentunya lebih besar daripada massa buah langsat. Nah, untuk contoh lainnya pasti anak-anak sudah tahu. Yang ada di sekitar anak-anak masih banyak contoh lainnya. Contoh kata-kata yang bisa kita ubah ke dalam sebuah kalimat. Nah, untuk materi kali ini kita cukup sampai di sini. Kalau yang tidak mengerti silahkan ditonton ulang ataupun membaca buku dari mana saja informasi yang bisa kita dapatkan baik dari media sosial ataupun dari orang di sekitar kita. Mohon maaf atas segala kekurangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan mohon komennya. Terima kasih. Karena tadi kita memulai video pembelajaran dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Doanya menyesuaikan. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya memimpinnya dengan doa penutup kita kali ini. Kita angkat kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.